Hai, aku Slow. Selamat datang di Kawaii Studio. Di video kali ini, kita mau belajar menggambar pemandangan sakura di Ibis Paint. Kalian mau coba kan? Kalau kalian juga mau coba, kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama, buat kanvas baru dulu. Terserah kalian ya ukurannya. Tapi di sini aku bikin kanvas 19:6 dan aku pilih yang ini. Aku mulai dengan bikin background langitnya dulu. Di sini aku aktifkan brush yang ini. Nah, di sini aku udah siapkan palet warnanya. Jadi nanti kalian tinggal isikan kode warna yang kucantumkan di kolom ini. Selanjutnya kita aktifkan rule. Pilih yang ini. Geser rule-nya biar nggak menghalangi penglihatan. Lalu bikin garis lurus kayak gini. Matiin rule-nya. Lalu aktifkan bucket. Tap tombol gear ini. Pastikan reference-nya current layer. Kalau udah, tumpahkan warnanya di bagian atas. Nah, di layernya ini, aktifkan alpha lock. Kita mau bikin langitnya jadi lebih kaya warna. Aktifkan brush yang airbrush normal. Perbesar brushnya, pastikan opacity brushnya full. Lalu, kita pilih warna biru yang paling gelap. Ganti lagi warnanya jadi biru yang lebih muda. Sip, udah bagus. Kalau udah oke, matiin alpha lock-nya. Sekarang kita mau bikin gambar awan. Jadi kita buat layer baru. Terus aktifkan brush yang pen fade. Warnanya jadikan putih. Gambar awannya kayak gini. Pastikan gak ada garis yang terputus ya, dan garisnya dibuat mentok ke tepi layer. Kalau udah, tumpahkan warnanya pakai bucket. Kita langsung lanjut bikin awan di sebelahnya. Oke, di belakang awan ini aku mau gambar awan lagi, jadi ku buat layer baru dan ku taruh di bawah layer awan yang pertama. Tinggal gambar dengan cara yang sama kayak tadi. Oke, aku udah punya gambar awan di kedua layer ini. Sekarang kita bikin warna awannya jadi lebih gelap. Aktifkan alpha lock di layernya. Lalu, ambil sampel warna pakai eyedropper. Kita ubah sedikit warnanya jadi agak abu-abu. Kita masih pakai pen fade ya. Untuk opacity dan ukurannya, terserah kamu. Usapkan kayak gini. Nggak perlu terlalu rapi. Kalau udah, aktifkan smudge. Aku pakai pen fade. Untuk opacity dan ukurannya, terserah kamu. Usapkan kayak gini biar bagian gelapnya jadi lebih menyatu. Oke, lakukan step yang sama di awan yang lainnya. Kalau awannya udah selesai, clipping kedua awannya ke layer langit. Awan yang depan ini mau ku naikin sedikit posisinya. Sekarang, buat folder baru dan masukkan ketiga layer ini ke dalam folder. Pindahkan layernya ke atas folder, lalu turunkan lagi, otomatis dia bakalan masuk ke dalam folder. Lalu, layer yang lainnya juga masukin ke dalam folder. Kalau udah,
tutup foldernya. Nah, karena sekarang kita mau gambar pohon sakura, di atas folder ini bikin layer baru. Kita gambar mulai dari batangnya dulu ya. Aktifkan brush, lalu pilih dip pen yang hard. Pilih warna pink gelap yang mirip coklat ini. Ukuran brushnya kecil aja. Gambar bentuk batang dan rantingnya sesuai kreativitas kalian. Nah, untuk bagian bawahnya ini, kita bikin garis lurus horizontal. Aktifkan rule untuk mempermudah menggambar garisnya. Pastikan gak ada garis yang putus. Kalau ada garis yang berlebih, hapus saja. Warnai batangnya pakai bucket dan bagian yang kecil-kecil usapkan aja pakai brush. Kalau udah, kalian atur posisinya sesuka hati kalian. Sekarang, kita gambar bunga sakuranya, buat layer baru dan taruh di bawah layer ini. Untuk brushnya, kita mau pakai yang shower flower. Tapi, karena ini nggak sesuai dengan yang kubutuhkan, jadi aku ubah sedikit pengaturannya. Brush yang udah kuedit ini bisa kalian download ya, linknya ada di deskripsi video. Nanti kalian import dengan cara tap titik 3 ini, lalu pilih import brush QR code, pilih yang Sakura Blooms. Otomatis dia akan masuk ke tab custom dan berada di paling bawah. Kita mulai dengan warna pink yang paling gelap. Pastikan opacity brushnya full. Ukuran brushnya terserah kalian. Usapkan brushnya sesuai kreativitas kalian. Yang penting jangan terlalu penuh. Tinggalkan beberapa lubang biar kelihatan natural. Nah, kalau udah, buat layer baru lagi di atas bunga sakura yang ini. Pilih warna pink yang lebih terang. Usapkan kayak tadi, tapi jangan sampai menutupi semua bunga sakura yang sebelumnya. Kalau udah, lakukan step yang sama dengan warna pink yang lebih terang. Buat layer baru lagi dan pilih warna pink yang lebih terang. Kali ini, kalian boleh turunkan opacity-nya sekitar 40-50%. Usapkan sedikit aja di beberapa tempat. Terakhir, buat layer baru lagi, lalu ganti warnanya jadi putih. Oke, bunganya udah. Sekarang kita bikin ranting pohon ini jadi lebih menyatu dengan bunganya. Duplikat layer ini. Fungsinya, kalau kita gagal, kita masih punya backup layernya. Sembunyikan salah satu layernya, aktifkan eraser, dan cari yang flower shower. Oke, atur ukuran erasernya sesuka kalian. Lalu hapus beberapa bagian seperti ini, biar rantingnya kelihatan ketutup sama bunga sakuranya. Nah, semua layer yang berhubungan dengan pohon sakura ini, masukin ke dalam satu folder. Caranya sama aja kayak tadi. Kita mau bikin refleksi dari langit dan pohon sakuranya. Duplikat folder langit ini, dan tap merge folder. Lalu tap tombol flip layer vertikal.
Pindahkan posisinya ke bawah pakai slider yang ini. Aku lupa, harusnya posisi layernya dipindah dulu ke bawah. Oke, lanjut turunkan posisinya. Kalau udah, lakuin hal yang sama pada pohon sakuranya. Oke, mantap. Pastikan kita aktif di layer refleksi langit. Tap filter. Di sini, pilih blur. Lalu, cari efek Gaussian blur. Atur radiusnya sesuka hati kalian. Tap centang, lalu tap close. Lakuin hal yang sama di layer refleksi sakura. Nah, kalau kalian zoom, di sini ada garis putih. Kalian boleh tambal ini pakai brush. Lanjut ke tahap akhir. Kita mau gambar bunga sakura yang berguguran. Buat layer baru di paling atas, tap brush, tap titik 3 dan pilih import brush QR code. Pilih sakura petals. Brushnya ada di tab custom paling bawah. Warnanya kita pilih pink terang. Jangan lupa atur ukuran brushnya. Usapkan sesuka hati kalian. Buat layer baru lagi. Buat ukuran brushnya jadi lebih besar. Tap filter dan pilih Gaussian blur. Radiusnya jangan dibikin terlalu besar ya. Nah, secara keseluruhan gambar kita udah selesai. Jadi gitu aja tutorialnya. Kalau kalian coba menggambar sakura ini, jangan lupa tag story ke Instagram kawaiistudio.id. Kalau kebetulan aku lihat, nanti aku repost. Udah, itu aja ya. Aku slow dan see you.